peristiwa akhir zaman. Diberikan amaran peperangan, bencana alam, dan wabak penyakit. Kita sedang hidup dalam zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini kita meneruskan eksplorasi bab 13, Hujan Akhir, dengan fokus pada bahagian B, yang menerapkan janji hujan akhir kepada kehidupan pribadi kita sebagai orang Kristen. Pencurahan Roh Kudus yang dilambangkan oleh hujan awal dan hujan akhir membawa makna yang mendalam bagi setiap individu yang percaya. Hujan awal membawa pertobatan, menanam benih iman dalam hati kita, sementara hujan akhir mematangkan karakter kita untuk sepenuhnya mencerminkan gambaran Kristus. Penulis mengingatkan kita, pada titik manapun dalam pengalaman kita, kita tidak dapat meninggalkan bantuan yang memungkinkan kita membuat permulaan pertama. Pekerjaan roh yang berterusan membantu kita bertumbuh dalam kerendahan hati, keterbergantungan, dan kesempurnaan dengan Kristus. Tuhan memanggil kita untuk mencari Roh Kudus setiap hari. Kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh, seperti yang dilakukan para murid pada hari Pentakosta. Menyadari bahwa tanpa kuasa roh, kita tidak dapat bertumbuh atau dipersiapkan untuk penuaian terakhir. Penulis mencabar kita, ukuran Roh Kudus yang kita terima akan sebanding dengan ukuran keinginan kita dan iman yang kita praktikkan untuk mendapatkannya. Apakah kita mencari roh Tuhan dengan sepenuh hati kita? Namun, doa saja tidak mencukupi. Untuk bersiap sedia menerima hujan akhir, kita mesti merendahkan diri dalam pertobatan, mengakui dosa-dosa kita, dan membiarkan Tuhan mengubah kita. Kebangkitan kita mesti membawa kepada pembaharuan dalam pemikiran, kebiasaan, dalam amalan kita. Seperti yang ditulis, pembaharuan tidak akan menghasilkan buah kebenaran yang baik kecuali disertai dengan kebangkitan roh. Selain itu, kesatuan di antara orang percaya adalah penting. Roh tidak dapat bekerja di mana terdapat keegoan, persaingan, atau pertikaian. Ketika kita melepaskan perselisihan dan saling mengasihi dengan kasih Kristus, hujan rahmat roh akan turun. Penulis menyatakan dengan indah, hujan paling kuat yang mendukung Injil adalah seorang Kristen yang penuh dengan kasih dan mudah belas kasihan. Akhirnya, Tuhan memerlukan penyerahan sepenuhnya. Roh Kudus bukan milik kita untuk dikawal, tetapi datang kepada kita untuk sepenuhnya menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Penulis menyatakan, hanya kepada mereka yang menunggu dengan rendah hati kepada Tuhan, yang berjaga-jaga untuk bimbingan dan rahmat-Nya, roh diberikan. Jika kita membuka jalan, menghilangkan kesombongan, keegoan, dan kritikan duniawi, roh akan memenuhi kita, memungkinkan kita untuk berdiri teguh dan bekerja untuk Tuhan. Renungkan hari ini, adakah Anda mencari roh dengan doa yang bersungguh-sungguh? Adakah hati Anda sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, bebas dari keegoan dan perselisihan? Hujan akhir tidak akan datang kepada mereka yang menunggu secara pasif, tetapi kepada mereka yang secara aktif mempersiapkan hidup mereka sebagai alat untuk berkat Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memerlukan Roh Kudus-Mu. Ampuni kami dari dosa-dosa kami dan ubah hati kami. Ajarlah kami untuk mencari-Mu dengan sepenuh hati dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Semoga kami bersiap untuk kesegaran hujan akhir dan berdiri sebagai saksi-Mu yang setia. Dalam nama Yesus, amin.